Foodies, tahu dong kota Pacitan di Jawa Timur? Ya, kota kelahiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini emang dikenal sebagai kota pesisir yang indah. Tapi buat para pemburu makanan, ada lagi yang lebih indah. Ya, kuliner khas Pacitan yang super lazis bin endol. Pengen nyobain? Sekarang nggak usah jauh-jauh ke kota asalnya kok. Di Jakarta ada Foodies. Nah, di belakang aku nih Budis, ada yang namanya warung nasi atau warung khas Jawa Timur. Penasaran juga Riki, menunya seperti apa? Kalau begitu langsung let's go, kita ke dalam. Lihat menunya apa aja. Nah, warungnya model begini nih cocok banget buat kalian yang udah nggak sanggup nahan lapar. Tinggal tunjuk menu, makanan langsung terhidang. Tunggu, sekilas tampilannya nggak jauh beda ya dengan warteg alias warung Tegal. Di etalasenya banyak banget nih pilihan sayur. Ada juga menu ayam, ikan, telur, pepes, dan lauk berkuah. Seperti rawon serta aneka macam gorengan. Lengkap ya. Nah, kira-kira bedanya dengan warteg apa ya? Bu, boleh tahu nggak Bu, perbedaan atau persamaan dari warteg sama warung yang punya Ibu ini Bu? Di sini menunya kepala kakap ada. Waduh, penasaran. Nasi rawon ada. Nasi rawon juga ada. Terus apa lagi Bu? Ayam garang asem. Ibu, nanti saya boleh bantuin. Boleh. Wih, pas banget nih, bumbunya udah siap racik nih Foodies. Ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, belimbing wuluh, dan sepotong daun pisang. Sebenarnya daun pisang ini bukan bumbu ya Foodies, tapi bikin garang asem jadi punya wangi khas daun kukus. Tapi ini ngomong-ngomong di plastik ini kok kasihin ke saya sih Bu, buat apa ini emang? Buat ini mah, masukin bumbu-bumbu. Oh, bumbu-bumbunya masukin plastik? Iya. Oh, bukannya masukin ke panci, bukan? Iya. Masak garang asem emang unik ya Foodies, bumbunya bukan diulek dan dimasak di panci atau wajan langsung, tapi dibungkus daun pisang. Nah, plastik ini digunakan untuk menahan supaya isinya nggak ambiar Foodies. Bu, kenapa Bu ya kalau bawang merah tuh suka dibilang orang yang jahat Bu gitu? Kalau bawang putih di sinetron selalu baik, kenapa Bu? Oh, karena kalau bawang merah itu kena mata sakit. Oh iya, berlinang air mata Budis. Loh, mentang-mentang masaknya sama ibu-ibu, Ricky malah ngajak gibahan gitu, bawang merah, bawang putih. Korban drama sinetron deh kamu. Nah, ini dia nih si bintang utama garang asem, ayam yang sudah dimarinasi dan diungkep. Budis, ini pahanya gede banget. Berarti ini ayamnya suka fitness, karena dia berotot ya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, garang asem menggunakan kaldu rebusan ayam sebagai kuahnya Foodies. Nah, kalau di warung khas Jawa Timur Pacitan ini beda. Bu Sulis menggunakan santan jadi kuah garang asemnya. Akhirnya sip, tinggal dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Budis, garang asem, warung khas Jawa Timur Pacitan, Ibu Suli udah siap. Tinggal dimasak ya Bu ya? Iya. Yuk, di absen dulu nih menu favorit para pelanggan warung khas Jawa Timur Pacitan. Garang asem, cek. Gulai kepala kakap, cek. Kakap asap bumbu kuning, cek. Gak ketinggalan dong, pasti ada nasinya. Ceki. Jadi Riki kasih tahu ya di sini ya. Buat yang suka makan banyak, porsinya banyak, datang aja ke sini. Karena kenapa? Padahal tadi pesennya setengah, tapi porsinya bisa begini badan kita nih. Mantep toh, nasi ramesnya bisa kalian pilih nih menu lauk atau sayurnya. Kali ini Ricky mau icip kentang mustopa dan buntil, lauk yang banyak dicari di sini. Udah pasti yang namanya kentang mustopa renyah, pedes, manis. Jadi buat yang suka sama pedes, ini oke nih. Bumbunya berasa banget gurih, ditambah dengan gurih-gurihnya yang ada tadi, ikan teri. Pas banget. Wah, udah kena nasi, cacing di perut udah agak tenang ya Ki. Nggak ngerep-ngerep mulu tuh kayak tadi. Nah, ini dia salah satu bintang utamanya warung Pacitan, gulai kepala kakap. Geda ya Foodies, makan satu aja mah kayaknya puas ini kita. Pedas, seger, gurih. Biasanya kalau santan itu kan bikin kayak ada lemak-lemak enak gitu ya. Tapi ini enggak, pas banget. Dan yang paling penting, ikannya tadi berasa banget sama bumbunya. Apalagi kalau Foodies tahu harganya, yes, bisa bolak-balik ke sini mulu nih saking endol dan recehnya. Bayangin aja Foodies segede gini cuma 15.000, way away. Oh ya coba Ki, kalau masakan yang kamu bikin sendiri tadi tuh, apa iya rasanya bakal selazis asli buatan Bu Sulis? Wah, harum. Kayak daun pisang aja, seperti apa wanginya gitu. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke Foodies, besok saya akan bikin ke restoran sendiri karena saya udah bisa jago, karena merasanya enak banget ini. Waduh, ini alamat nambah lagi deh nih. Udah taruh resepnya, bakal minta bikinin ya sama istri tercinta di rumah. Asam, gurih, creamy. Apa ya? Kayak kita lagi makan yang pedas, seger, tapi enak banget gitu. Ini nih baru yang namanya kolaborasi rasa yang kompak Foodies. Ternyata gurihnya santan bisa nyatu banget sama segernya belimbing bulu. Ditambah pedesnya triple kill dari cabai hijau, cabai merah dan cabai rawit. Wih, mantul. Ayamnya empuk, dimasaknya pas, terus yang paling penting bumbunya itu meresap ke ayamnya, enak banget. Ini menu favorit, recommended banget buat semuanya. Cobain garang asam di warung khas Jawa Timur Pacitan. So pasti jadi favorit lah. 10.000 untuk seporsi kelazisan ini. Wah nikmatnya paripurna yes. Nah kalau tadi ketemu kepala kakapnya aja udah keenakan, apalagi yang ini nih. Buat Foodies yang kepengen makan kakap tapi nggak mau repot, di sini ada kakap asap yang dimasak bumbu kuning. Kalau yang namanya asap itu kan kadang-kadang suka bikin kita tuh apa ya, kayak udara itu kurang enak gitu. Tapi ini enggak. Bikin apa ya, bikin sesuatu yang beda gitu. Gurih, lembut, dan pasti udah kayak makan sate ya. Karena di sini udah nggak ada tulangnya lagi. Jadi aman banget nih buat semuanya. Oh iya, ini per tusuknya cuma 5.000 loh. Duh, gemes nggak sih? Jadi kepengen borong ya. Selain harganya murah, rasanya enak, Ricky mau ngasih tahu nih, rekomen mana dari Ricky yang Ricky suka. Karena Ricky yang masaknya ini udah pasti enak banget ini. Jadi selain garang asam ini memang bumbunya luar biasa, potongan daging ayamnya juga gede-gede. Jadi 10.000 dengan rasa yang luar biasa, ini rekomen banget ya. Yuk, yang kepengen icip atau makan porsi hebat dengan harga receh, cari aja nih warung khas Jawa Timur Pacitan yang ada di Jalan Pulau Asam Utara Raya, Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Ricky lanjut makan ya. Makusin di gelas. Baru ada lagunya habis itu. Baru terakhir lagunya Cindy Gula Gula. Foodies, ada yang belum tahu sama cewek manis yang satu ini? Kurang manis gimana coba? Namanya aja ada gula-gulanya gitu loh. Ini tuh nama asli loh ya, bukan nama panggilan, apalagi nama panggung. Sini Foodies, kenalan dulu nih. Nah buat yang belum kenal, wah pasti dulu jarang nonton konsernya JKT48 ya. Yes, Cindy ini adalah member grup idol yang lagu-lagunya bertemakan negeri Sakura itu tuh. Gak sembarangan dong, Cindy ini adalah angkatan pertamanya JKT48. Wih Foodies, seru banget yang lagi joget-joget. Tunggu deh, ini tuh acara makan receh apa joget receh sih Cin? Kapan jalan ini kita? Muter. Hehehe. Udahan yuk. Udahan. Foodies, kita belum kompak tapi kok kamu udah minta udahan sih? Aku sekalian mau bantuin warung mama aku juga. Warung mama kamu? Emang jualan apa? Jualan nasi uduk. Enak loh, rame juga, udah sering viral. Serius? Serius? Foodies, jual nasi uduk dan sering viral. Aku harus banget cobain. Karena kita habis joget, capek, lapar. Ya masa kita nggak makan? Boleh bantuin nggak? Kalian nyobain makan. Ini dia nasi uduk Empok Subur. Siapa sih itu Empok Subur? Ya ini nih, mamanya Putri Foodies. Nasi uduk di sini lagi rame-ramenya loh, walaupun lokasinya emang benar-benar butuh perjuangan karena berlokasi di Jalan Teluk Gong nomor 19 Penjaringan Jakarta Utara yang emang harus masuk gang nyempil tuh Foodies. Terus belinya juga rebutan lagi, jam 11 udah ludes, padahal baru buka jam 9 pagi tuh. Wow. Tapi kan aku pengen pilih-pilih lauknya nih, Foodies, jadi aku bakalan pilih sendiri lauknya. Boleh nggak? Jadi aku mau ambil lauknya sendiri. Nasi udah diambil, sekarang lauknya pakai mie goreng, tahu semur, orek tempe, dan telur rebus. Aku juga butuh protein, jadi di sini ada telur, aku mau pakai telurnya. Mantap. Nah habis itu guyur deh pakai bumbu kacangnya yang super lazis. Terakhir pakai perkedel kentang, bawang goreng, dan juga kerupuk. Nasi uduknya siap? Oke, kita bikin yuk lontong sayurnya. Skuy!
wangi banget Foodies. Mesti dilihat, wah ada sayur lodeh ya berarti. Ini langsung aja kita tuang. Wah, kuahnya nggak boleh ketinggalan. Potongan lontong buatan Pok Subur ini diguyur pakai kuah santan yang udah diolah dengan rempah-rempah seperti bawang, kunyit, dan juga kemiri. Eits, nggak hanya itu, ini juga ditambahin dengan ebi. Wah, udah pasti rasanya bakal gurih nih ya. Sekarang udah pas banget untuk aku cobain. Putri, Bu, boleh aku cobain ya? Mau makan di sana? Yuk, ayo Putri makan yuk. Aku masih mau bantuin dulu ya. Oke, kalau gitu Foodies, yuk let's go, aku mau makan, aku makan di sana. Saking ramenya, Putri bantuin mamanya dulu nih. Ini patut dicontoh ya sama foodies-foodies dan khususnya adik-adik sekalian. Tapi perasaan yang tadi kelaparan itu kan Putri. Terus kenapa jadi juga Cindy yang sabar buat cobain makanan coba? Cuma emang mengundang selera banget sih ini nasi uduknya ya. Yaudah kuy, sikat yuk. Ini aku suka banget sama nasinya. Karena nasi uduknya itu beda. Nasi uduknya ini tuh benar-benar kayak akan rempah-rempah. Rasanya gurih, plus dipadukan juga dengan sambalnya. Yang mana sambalnya ini tuh kayak kuah bumbu kacang yang ditaruh di atas, tapi pedasnya nampol. Pas banget, satu padu. Langsung aja aku mau makan lagi. Cita rasa rempah di nasi uduknya itu terasa banget saat dimakan foodies. Antara lain nih rasa cengkeh, pala, sereh, lengkuas nyatu cakep banget di mulut. Apalagi duet dengan bumbu kacangnya yang gurih garing tapi pedasnya cukup nampol. Ajib. Ini ada sambalnya, langsung berasa mantep banget pedasnya. Dan ini ada juga tahunya. Aku suka banget tahu kecap. Tahunya tuh lembut banget. Terus ada bumbu-bumbu pedasnya juga. Ini the best banget sih. Gak boleh lupa kerupuk. Isiannya mulai dari mie, tahu, telur, sampai oreknya juga kaya akan bumbu. Emang lazis banget ya dimakan bareng sama nasi uduknya. Ini tempenya bener-bener lembut ya Foodies ya. Terus rasanya manis dan ada pedas-pedasnya sedikit karena ada bumbu sambalnya pedas tadi di atas dari nasi uduknya ini. Wah Foodies sih harus dicobain sih. Pantes ini viral Foodies. Pantes ini banyak banget yang ngantri. Nasi uduknya aja udah enak banget loh Foodies. Sebelum nasinya habis dan juga kenyang, kita cobain dulu dong lontong sayurnya. Yuk cheers! Jujur ini tuh udah enak pol, tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Rasanya nggak kurang, tapi kayak ada yang kurang. Oh iya, kurang kerupuk. Ini makan lontong nggak pakai kerupuk nih kurang nih Putri. Boleh minta kerupuk nggak nih? Nah ini dia, thank you Putri. Mantep banget. Nah kadang-kadang ya Foodies ya, aku tuh kalau makan lontong juga suka kayak gini nih. Jadi dipakai langsung dari kerupuknya, lembek-lembek gitu. Ayo foodies ngaku siapa yang satu sekte nih bareng sama Cindy. Doyannya makan kerupuk dikuahin ya. Buat yang suka, ini tuh termasuk teknik makan kerupuk yang melegenda emang ya. Nikmat bener gitu loh. Tadi aku sempat nanya kan, ini komposisi kuahnya nih apa aja sih sampai seenak ini. Ternyata pakai ebi dan aku merasakan ebinya itu bener-bener terasa bikin gurih. Plus ini santannya juga pas banget. Jadi rasanya itu perpaduan antara santan sama ebinya tuh mantap. Ini aku bikin nggak berhenti untuk pengen makan terus loh. Nagih banget. Foodies kalau mau kebagian datangnya agak pagi. Bawa duit 7.000 aja udah cukup kok. Iya, segitu banyak udah bisa dapat nasi uduk atau lontong sayur Pok Subur. Kalau mau nambah gorengan cuma 1.000-2.000-an aja. Receh banget kan? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies ngomongin pastry nih, apa coba yang pertama kali ngelintas di kepala? Croissant, croffle. Duh, kebayang ya kulit yang super garing dan renyah. Nikmat. Ini ada pastel riva khas sambal kacang. Kayaknya ini enak banget Foodies. Aku makin penasaran nih. Gimana kalau kita langsung cek? Pas soalnya. Ayo.
Buat jadi camilan di rumah, sabi. Buat suguhan tamu, aduh bisa banget. Buat acara-acara juga nggak malu-maluin kok, ya kan? Emang pastel kayaknya nggak pernah salah ya foodies. Makanya pastel kaki lima yang satu ini bisa laris dan bertahan sampai belasan tahun loh. Mantap jiwa. Nah, ini ada apa aja Pak? Yang best seller yang mana Pak? Reno mau tanya. Kita ini adanya ini pastel kentang wortel telur. Kentang wortel telur. Telur ya? Wah, Iya, ini. seperti ini. Emang isian wajib pastel itu tuh kudu ada potongan kentang, wortel, dan telur. Gak cuma itu aja, di sini juga ada pastel yang lebih crunchy dengan isian bihun dan wortel. Waduh, kalau udah ketemu jajanan kayak begini, ada juga nih yang gak boleh absen. Apalagi kalau bukan risol. Pastry yang berasal dari Prancis ini emang sama-sama terdiri dari isian sayur. Tapi yang ngebedain dari pastel, kulitnya ya foodies. Pastel dengan kulitnya yang garing, sementara risol dengan tekstur tepung panir yang jauh lebih lembut. Berarti ini masih... Kan sekarang risol tuh banyak yang pakai mayonaise Iya, juga, campuran gitu-gitu kan. Di sini Kalau ini- banyak kan orang pakai vegetarian. Oh, vegetarian. Iya. Berarti masih yang risol lama foodies gitu kan. Vegetarian. Jadi Asik. vegetarian bisa makan ini juga. Oh iya, ini kayak mantep banget ini ya Pak ya. Ini apa Pak? Kalau yang ini sama nih. Dari tadi ngomongin cemilan dari Portugis lah, Prancis lah. Kalau yang asli Indonesia ada nggak sih? Tenang foodies, pastinya ada dong. Siapa sih yang nggak kenal tahu berisi sayuran dengan bumbu pedas? Yes, bener banget, tahu pedas. Nah, foodies kebetulan Rainer suka banget yang pedes-pedes. Cuma Ini kebetulan sekarang kurang pedas. wah, kurang pedes Lagi Pak. mahal. Oh gitu, oh iya kan. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti Rainer mau ya Pak ya? Maklumin aja ya foodies, kalau level pedesnya nggak sepedes dulu, cabai lagi mahal bun, ya kan? Nggak apa-apa ya, kan nanti disajiin pakai bumbu kacang yang nambahin sensasi pedesnya. Ini kalau Rainer boleh tahu nih Pak, ini Bapak masak sendiri Pak? Semua bikin sendiri. Semua bikin sendiri? Bikin sendiri. Berarti ini khas Pak Rifa. Semua bumbunya Buat bikin sendiri foodies. Waduh, luar biasa nih Pak Rifa nih. Duh, kalau udah homemade kayak begini kualitasnya udah pasti terjaga alias TOP nih foodies. Mulai dari racikan bumbu isian, kulitnya yang dibuat satu persatu, sampai bumbu kacangnya made with love by Pak Rifa. Ih, so sweet. Capcus yuk kita sikat semuanya. Udah gak sabar nih dari tadi. Oke foodies, jadi berhubung hujan ya kan, tadinya aku mau pesen buat hajatan, jadi ya udah aku cobain dulu deh, aku makan dulu ya kan, karena kayaknya bagaimana gitu, kayaknya enak gitu kan, langsung aja foodies. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ini dia, pastel Pak Rifa, kita buka. Ini nih yang paling best seller di sini, pastel dengan isian potongan kentang, wortel, dan telur yang udah ditumis beragam rempah. Kira-kira seendes apa sih sampai bisa laris bingit? Enak foodies, ini enak banget serius. Jadi si bumbu pastelnya di dalam ini tuh kentang, wortel, sama telur, tapi dia ada kayak tambahan bumbu lain gitu. Jadi rasanya enak sama dia punya apa namanya? Ini nih lapisannya nih, ya. Ini berasa juga. Jadi memang kayaknya dicampur sama bumbu-bumbu gitu nih. Wah, karena kan biasanya aku kalau makan pastel ini biasa aja gitu kan, rasanya nggak ada yang gimana gitu. Tapi ini sampai ke lapisan ininya pastelnya itu berasa banget bumbu-bumbunya. Apalagi ditambahin sama ini nih bumbu kacang. Biar makin nendang, makannya kudu ditemenin pakai bumbu kacangnya dong. Wah, udah kecakwe aja nih. Top. Untuk bumbu kacangnya sendiri pas lah. Dia tidak encer, tidak juga terlalu kental gitu. Jadi pas. Nah, untuk pedesnya, kalau yang suka pedas, kayaknya harus ditambah lagi biar berasa semakin gitu pedesnya. Nah, tapi kalau buat yang nggak suka pedas, cuman pengen nyobain pedes-pedesan biasa, ini pas gitu. Dari pastelnya aja udah endes begitu, ditambahin bumbu kacang, ya pastinya makin gak ada lawan foodies. Bikin gak berhenti mah ini buat nyocol. Kalau mau yang lebih garing, foodies wajib coba ini pastel yang varian bihun. Sensasi keras-kerasnya di tiap gigitan, aduh numero uno. Ini foodies, aku mau kasih tahu, ini pinggiran ininya juga dia tuh kayak crispy-crispy gitu dan nggak keras. Karena biasanya pastel ada yang keras kan ini ya. Kalau ini nggak, jadi digigit kriuk-kriuk gitu. Jadi kayak garing tapi nggak keras gitu, enak lah, crispy abis.
Oke, yang Oke, crispy udah, lanjut kita icip yuk Kita yang coba lembut-lembut ya. nih. Risol. Pastinya nyobanya pakai sambal kacang juga dong. Pokoknya nggak boleh absen. Berenang dia, risolnya berenang di sambal kacang. Wow. Cobain ya Budis. Enak. Ini jos. Apalagi pas kena ininya nih, lapisan ininya kan, lapisan risolnya juga sama. Top. Wah juara nih, juara Pak Rifa. Risolnya Jadinya dimandiin di bukan bumbu kacang. Waduh, nggak bikin rasanya nabrak kok foodies. Justru nambahin sensasi pedes-pedes manja. Isian yang super lazis ketemu sama kulit yang tebal dan lembut, nggak perlu pakai isian mayo kekinian. Original begini aja udah juara foodies. Ini pas banget, lagi hujan, kita makan tahu pedas. Jadi keringetan. Orang mah hujan-hujan dingin gitu kan, kita mah keringetan. Wih, ngelihat tahunya jumbo-jumbo begini mah namanya bukan cemilan, udah berasa makan berat ya. Gimana nggak jumbo, isiannya aja nggak pelit, samsek, toge, kol, wortel, isiannya komplit nih foodies. Si tahunya ini, dia crispy, terus juga si bumbu tahunya itu rasanya tuh gurih, enak, sayuran-sayurannya juga berasa gitu kan, terus juga lembut dia. Nah ini kriuk crispy, mantep. Apalagi pakai nasi. Masa makan ginian pakai nasi sih? Emang Indonesia banget nih ya Rainer ya. Padahal makan sedikit aja udah bikin kenyang loh ini foodies. Buat foodies yang mau mesen, ini bisa langsung ke pastelnya Pak Rifa di Puri Greenfield gitu. Nah ini juga bisa buat acara kayak hajatan gitu-gitu. Jadi buat semuanya foodies tinggal langsung telepon aja. Di online juga ada foodies. Oke. Nah Pak Rifa, pesanan aku udah. Wadidaw, ngeborong banget tuh. Pokoknya yang mau Terima bikin kasih, hajatan Pak di Rifa. rumah nggak usah mikir-mikir lagi. Semua camilan di sini dijamin murah meriah alias receh. Berkisar dari 2.500 sampai 3.000 doang. Nggak beda jauh kan sama gorengan biasa? Kita lanjut dulu. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Habiskan, kita gas. Foodies, kalau lagi capek plus lapar, enaknya kita ngapain dulu ya? Maunya sih kepengen cepat istirahat ya. Tapi kalau kondisi perut keroncongan, wah kayaknya nggak banget deh tuh. Kayak Po Ati nih, udah buru-buru kepengen nyampe rumah, malah melipir kemari dia. Emang ada apaan sih Po? Sampai dibela-belain hujan aja diterobos? Kebetulan di sini ada makanan ala-ala Jepang gitu namanya sushi takoyaki. Waduh, kalau boleh jujur foodies ya, Bu Ati belum pernah nih nyobain yang namanya sushi. Tapi pengen tahu, kata orang-orang sih di sini enak katanya, makanya cobain. Kita pesen yuk. Tuh bener kan? Saking penasaran nih Po Ati sampai minta diajarin cara bikin sushinya foodies. Lah buat Po apa sih yang enggak? Selain salmon di sini juga ada isian tuna, crab stick dan ayam. Untuk original salmon kita ambil rumput lautnya apa? Terus bagaimana? Ini pakai ginian nih, pakai ginian nih. Tiker buat dulu. Lo tiker, bukan buat tidur aja ya, buat bikin sushi pakai tiker juga. Iya Po, kalau pakai tiker tidur itu sih udah mau piknik namanya keles. Nori diletakkan di atas makisu, lalu disusul nasi seukuran sekepalan tangan dewasa dan taruh di atas nori. Sampai rata full Semuanya. semuanya. Masya Allah banyak amat ya. Ukuran makan siapa nih? Aneh mah dikit makan nih. Kalau di sini. Lanjut yuk, setelah nasi letakkan timun, wortel, dan daging salmon di atasnya. Diratain ya foodies biar semua bagian kedapatan daging salmonnya. Kemudian gulung deh tuh dengan bantuan tikar bambunya tadi. Jangan lupa rapikan juga sisi tepi kiri dan kanan gulungan sushi yang masih bolong dengan nasi. Jadi dia tuh ya. Ini agak dirapetin gini. Gitu. Ya dia belepetan tuh. Nah kalau udah rapi tinggal dipotong deh jadi 8 bagian dan jangan lupa taburi nori bubuk serta katsuobushi-nya. Udis,
Ini empok bawa dulu ke meja ya. Ntar makannya di meja dong, nggak usah berdiri ya. Empok taruh di meja. Terus empok kepengen juga tuh sama barusan yang dibikin apa tuh kayak martabak romane ya. Martabak ya? Nah itu juga mau. Tuh sama yang di ujung apaan tuh yang lagi diusap-usap ya Allah. Kayaknya sayang banget oles ya Allah. Nah, kalau yang ini namanya takoyaki, Po. Dan yang diusap-usap pakai mentega itu tuh cetakannya. Setelah itu baru deh tuh adonannya dituang setengah ke cetakan dan ditambah daun bawang serta macam-macam isian. Kayak salmon, tuna, keju, gurita, beef, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ditutup lagi dengan adonan dan diputar sampai adonannya memadat, matang, dan bentuknya juga bulat cakep kayak begini. Takoyaki biasanya disajikan dengan saus pedas, mayones, dan ditaburi sama katsuboshi atau ikan cakalang asap foodies. Jujur nih foodies, nggak pernah po makan beginian nih. Saking laparnya tadi di jalan jadi berhenti aja pengen nyoba. Kalau yang ini asli original. Oh original nih. Kalau yang itu digoreng tuh. Cobain yang ini dulu ya foodies ya. Oke, icip-icip giliran pertama kuliner Jepang. Po Ati jatuh ke sushi salmon original. Wih, tampilan sushi rollnya yang masih asli dengan isian daging salmon di dalamnya. Siapa yang bisa nolak foodies? Ternyata enak foodies. Aneh kirain yang namanya sushi dalamnya apa gitu. Enak. Kalau enak pasti lanjut dong, Po. Yuk, berikutnya nih masih dengan menu sushi tapi yang dibalut tepung lalu digoreng foodies. Jadi kayak fusion food gitu ya nggak sih? Kuliner Jepang diinovasi cara pengolahannya dengan cara Indonesia punya kayak gorengan tuh foodies. Ngambilnya susah. Orang kampung belajar pakai sumpit. Ngangkatnya setengah mati no. Lain menu, lain rasa, pasti lain cerita juga dong. Kalau yang ini sushi crab klasik dengan saus mentai dan topping abon. Katanya sekali nyuap juga nih. Masya Allah, bagus nih kagak keselak. Pakai kecap lagi nih mas, makannya. Ya Allah mas, maaf ya. Orang kampung baru tumen makan sushi. Lama-lama Mpok jago juga nih. Baru belajar langsung enjoy aja tuh makan sushinya. Pasti karena rasanya yang enak ya kan, Po? Oh iya Mpok, emang Po Ati nggak penasaran nih sama wasabinya yang ijo-ijo itu tuh yang di pojokan itu tuh? Bener ada pedes-pedesnya. Tapi nggak terlalu pedes juga. Ujungnya pedas. Ujungnya pedas. Ujungnya pedas. Ujungnya baru kena. Ujungnya baru kena. Ujungnya baru kena. Tadi sombong kagak pedas, ujungnya kena. Pedas. Oh ya foodies, semua kelasisan sushi roll ini masih tergolong receh. Harganya dibanderol di kisaran 15.000 sampai 23.000. Soalnya ini Empok banyak bawa temen, jadi biar kebagian semua. Kalau Empok makan sendiri kesian yang lain ngiler. Terutama kameramen dari tadi aneh lihat ngeces aja bawa aneh. Ngeliatin aneh makan. Ketinggalan satu atuh Mpok. Ini yang tadi Mpok penasaran tuh karena diusap-usap dan disayang-sayang sama yang bikin. Dalamannya gurita. Serius? Iya. Cobain ah. Kayak cumi pakai apa gitu. Nah, ini dagingnya. Merah merona. Nah, itu dia. Rasa-rasanya. Kayak daging cumi, bener. Nah, kalau yang ini harganya lebih receh lagi nih foodies, cuma 10 sampai 18.000 aja. Nih, foodies, nenek-nenek ngabisin tuh berapa biji tuh. Percaya apa enggak? Enak bener, nggak bohong aneh. Seumur-umur nih, udah umur 66 nih, baru tumben nyobain nih. Aneh kirain rasanya kayak apa, masakan Jepang. Enak banget ternyata. Pantesan orang-orang pada ngantri dari tadi aneh lihat. Kalau foodies udah ketularan racun-racunnya makan receh kayak Mpok Ati nih, tandanya kudu mampir ke Sushi Takoyaki Area. Catat ya alamatnya,
Jalan MKV nomor 27 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Buat jajan-jajan cantik bisa. Buat obat lapar, cocok meong. Yuk diborong foodies, what are you waiting for? Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Nih kalau nggak percaya, aneh cobain atu lagi. Masya Allah, nenek-nenek gembul amat.